Selamat siang, perkenalkan, nama lengkap saya Lucia Kaleboka, NIM 2061134, kelas A semester 2, Prodi PGSD, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Secara umum, pengertian sekolah dasar dapat kita katakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar dan mendasari proses pendidikan selanjutnya. Pendidikan ini diselenggarakan untuk anak-anak yang telah berusia 7 tahun dengan asumsi bahwa anak seusia tersebut mempunyai tingkat pemahaman dan kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan dirinya. Pendidikan dasar memang diselenggarakan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi peserta didik. Pendidikan dasar inilah yang selanjutnya dikembangkan untuk meningkatkan kualitas diri anak didik. Kita seharusnya memahami pengertian sekolah dasar sehingga dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Walaupun kita mengenal pendidikan anak di usia dini atau PAUD, tetapi setidaknya mereka lebih mengedepankan untuk melatih anak bersosialisasi dengan teman dan masyarakat, bukan untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran yang mengarah pada pemahaman pengetahuan. Tujuan operasional pendidikan SD dinyatakan di dalam kurikulum pendidikan dasar, yaitu memberi bekal kemampuan dasar membaca, menulis, dan menghitung. Pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa-siswi sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SLTP atau SMP. Di sekolah dasar, kegiatan pembekalan diberikan selama 6 tahun berturut-turut. Pada saat inilah anak didik dikondisikan untuk dapat bersikap sebaik-baiknya. Pengertian sekolah dasar sebagai basis pendidikan harus benar-benar dapat dipahami oleh semua orang sehingga mereka dapat mengikuti pola pendidikannya. Tentunya, dalam hal ini, kegiatan pendidikan dan pengajarannya mengedepankan landasan bagi kegiatan selanjutnya. Tanpa pendidikan dasar, tentu sulit bagi kita untuk memahami konsep-konsep baru pada tingkatan lebih tinggi. Pembelajaran adalah usaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar atau enjoy learning, yang membuat siswa dipanggil untuk belajar. Agar pembelajaran menyenangkan, maka guru harus memilih metode yang tepat. Dengan tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik, maka perlu mengetahui, mempelajari beberapa metode mengajar, serta dipraktekkan pada saat mengajar. Pemilihan metode mengajar harus mempertimbangkan pengembangan kemampuan siswa yang lebih kreatif, inovatif, dan dikondisikan pada pembelajaran yang bersifat problematis. Pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan secara kelompok. Metode mengajar memiliki fungsi sentral dalam pembelajaran, diantaranya yaitu sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus dikembangkan berdasarkan ranah tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah tujuan tersebut akan memungkinkan dicapai pada tujuan yang bersifat umum. Adapun metode-metode pembelajaran yang tepat bagi siswa sekolah dasar adalah sebagai berikut. 1. Metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab digunakan dengan maksud untuk melanjutkan atau meninjau pelajaran yang lalu, menyelingi pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama siswa, dan memimpin pengamatan serta pemikiran siswa. 2. Metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa
untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. 3. Metode kerja kelompok. Kerja kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar di mana siswa dalam satu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan pengajaran tertentu. 4. Metode demonstrasi dan eksperimen. Antara metode demonstrasi dan eksperimen sebenarnya berbeda, akan tetapi dalam praktek sering dipergunakan silih berganti atau saling melengkapi. Yang kelima, metode sosiodrama dan bermain peranan. Metode sosiodrama dan bermain peranan merupakan dua buah metode mengajar yang mengandung pengertian yang dapat dikatakan bersama dan karenanya dalam pelaksanaan silih berganti atau saling melengkapi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang metode-metode pembelajaran yang digunakan di sekolah dasar. Selamat siang.